besar saya sekali lagi menolong. Seenggaknya ayo sini ikut saya. Ini karomah saya untuk mensejahterakan kalian. Syaratnya apa? Ikut ajaran saya ataupun beberapa warga yang ada di sini mengalami kesusahan, nanti bisa dibantu atau mereka. Jika Bapak ingin mengikuti ajaran saya akan jamin Bapak bisa masuk surga dan keluarga-keluarga Bapak bisa menjamin itu. Jika Bapak ingin mengikuti ajaran saya, Mas Rey itu dia menggunakan ajaran sesat. Dia itu tidak pantas untuk Bapak ikuti, tidak cocok untuk Bapak pelajari. Intinya dia itu ustadz yang sesat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, baik nikmat jasmani maupun rohani, sehingga kita masih dapat diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diberi kesempatan masih bisa menikmati hidup, ya, masih bisa menikmati udara segar, masih bisa diberikan kenikmatan yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Dan tak lupa pula selawat beriringan salam marilah kita hadiahkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan kita memperbanyak berselawat kepada beliau, nantinya kita akan diberikan syafaat di yaumil akhir kala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa sekalian dan para sahabat-sahabat channel YouTube Mas Rey yang setia sampai saat ini mengikuti perjalanan kita, saya doakan kalian semuanya diberikan kesehatan, amin. Saya doakan kalian diberikan murah rezeki, amin. Dan saya doakan kalian diberikan, ya, senantiasa kenyamanan hidup, ya, senantiasa diberikan kenyamanan di setiap hari-harinya, dan diberikan kelancaran urusan-urusan kalian, baik urusan tentang pekerjaan, sosial, dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Oke, kawan-kawan sekalian, para sahabat sekalian, di sini saya selaku Pak Lurah, ya, kita berencana ingin menyamperi lagi tuh pondok, ya, pondok Nur Kolbu yang dipimpin oleh Syekh Nyakjud, ya. Kita sudah beberapa kali, ya, sudah beberapa kali kita ke lokasi untuk menyelesaikan permasalahan ini, ya. Permasalahan apa? Kalau kawan kan sudah mengikuti perjalanan kita pasti teman-teman tahu semua. Jadi bagi teman-teman yang mungkin baru mengikuti perjalanan kita, jadi masalah yang kita hadapi ini adalah masalah pendirian Padepokan Nur Kolbu yang dipimpin oleh Syekh Nyakjud, ya. Jadi padepokan ini memiliki kontroversi, sahabat sekalian. Kontroversinya apa? Kontroversinya ini yang pertama, padepokan itu didirikan secara ilegal, ya, tidak memiliki izin dari pemerintahan tidak ada. Kemudian yang kedua, ajaran-ajaran yang dikerjakan oleh Syekh Nyakjud itu sedikit melenceng, bukan sedikit lagi, memang melenceng. Jadi menurut kami, menurut saya juga, ya, kameramen juga menyaksikan juga, ajaran-ajaran yang diberikan oleh Syekh Nyakjud itu sangat melenceng dan sesat. Kenapa kami katakan ajaran-ajaran itu sesat? Karena yang diajarkan itu, ya, itu sudah melebihi dan melampaui batas. Melampaui batas apa? Melampaui batas keilmuan agama Islam. Kenapa saya katakan melampaui batas keilmuan agama Islam? Karena beliau mengaku, ya, mengaku-ngaku itu sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, dia mengaku gampang dan sangat mudah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi rekan-rekan sekalian, para sahabat dan netizen sekalian dimanapun kalian berada, di sini kalian menyaksikan, ya, menyaksikan perjalanan permasalahan di daerah saya, ya. Daerah saya yang saya pimpin, saya selaku Pak Lurah di wilayah saya
sangat wajar ya, sangat wajar sekali apabila ada hal-hal yang terjadi di daerah saya itu harus saya tindak lanjuti. Karena apa? Karena saya tidak menginginkan masalah yang terjadi di daerah saya, wilayah ini tersebar kemana-mana. Itu menjadi apa? Itu menjadi problematika ya. Problem ini menjadikan suatu permasalahan di masyarakat. Yang saya takutkan apa pemirsa? Yang saya takutkan ini ya, ajaran-ajaran yang dianut oleh Syekh Ya'jud dan para santrinya, para pengikutnya itu bisa mempengaruhi masyarakat saya. Karena apa? Dengan ajaran-ajaran aliran yang sesat ini sangat membahayakan masyarakat pada umumnya, kaum yang mudah terkontaminasi ya. Orang-orang awam, orang-orang yang mungkin pemikirannya itu tidak disaring kembali. Karena itu sangat berbahaya kawan-kawan sekalian. Karena kalau sampai ajaran mereka yang sesat itu dapat mempengaruhi masyarakat saya, itu menjadi hal yang sangat fatal. Fatal apa? Karena masyarakat saya ini akan bergabung dengan mereka dan menjadi sesat semua, itu kan jadi berabi. Ya, kalau sudah berabi itu susah menyelesaikannya. Susah kita untuk menyadarkan mereka kalau sudah bergabung. Bahkan kalau disadarkan dan diingatkan kembali untuk di jalan yang lurus, itu menjadi problem bagi saya dan para padepokan yang ada di Nurul Qalbu tersebut. Mereka bisa berkuasa dan seolah-olah kalau semakin banyak masanya, mereka meyakinkan ajaran mereka itu benar ya, apalagi kalau sudah masanya banyak. Walau kita sudah mengingatkan bahwasannya ajaran dan aliran itu sesat, kalau mereka sudah banyak masanya pemirsa, itu kita bisa jadi kalah apa? Kalah masa. Tapi saya tenang saja pemirsa. Saya selaku Pak Lurah, saya juga tidak ambil diam ya. Kenapa saya tidak ambil diam? Karena saya memiliki tanggung jawab, amanah ya, amanah dari orang banyak. Selaku pemimpin, walaupun pemimpin kecil ya di daerah wilayah saya harus tanggung jawabi. Saya berhak untuk menindaklanjuti, menyelesaikan permasalahan ini. Memang sudah beberapa kali saya hampiri ya untuk membubarkan padepokan yang ada di Nurul Qalbu. Tapi sampai saat ini mereka juga menentang kepada saya, dan bahkan kemarin saya sampai dijolimi. Ya, mereka sudah menjolimi saya, tapi sejauh ini saya masih sehat alhamdulillah. Mungkin karena saya masih diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin doa teman-teman para netizen sekalian, sampai saat ini saya masih bisa berbicara ya, dan bisa menyampaikan sebuah perjalanan yang saya jalani kepada pemirsa sekalian. Ini merupakan rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sahabat sekalian, apa yang ada di dalam perjalanan kita masing-masing itu semua punya masalah dan problematika. Ya, dan selaku saya untuk menjalani tugas saya di sini juga banyak sekali masalah-masalah yang perlu saya hadapi. Tapi tidak masalah ya. Karena semua permasalahan ini juga bisa menjadikan motivasi ya, menjadikan wawasan pandangan bagi teman-teman sekalian ya, mana hal-hal yang bisa diambil kebaikannya dan mana hal-hal yang nggak pantas dicontoh, itu bisa diambil hikmahnya. Jadi kawan-kawan sekalian melihat kejadian-kejadian yang saya alami ini, kalau memang ada hal-hal yang baik ya bisa dijadikan panutan, bisa dipraktekkan di lingkungan sehari-hari kawan-kawan. Tapi kalau ada peristiwa-peristiwa yang tidak benar, ada peristiwa dan kejadian yang melenceng, ada kata-kata yang tidak baik, ada insiden yang tidak baik, itu saya sarankan jangan diikuti ya. Jadi kawan-kawan pasti bisa memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jadi pemirsa sekalian, di sini saya
berencana akan menghadiri lagi ya Padepokan Nur Qalbu, yang saat ini sampai detik ini para santri itu juga semakin nambah, saya dengar ya, semakin nambah. Yang saya khawatirkan ini makin nambah terus. Yang saya takutkan ini masyarakat saya yang akan digaib, masyarakat saya yang akan ditarik sama mereka ya, dipengaruhi oleh Syekh Nyakjud dan para santrinya. Itu yang tidak mau saya lakukan ya. Maka dari itu ini saya memang sendiri lagi tanpa Mas Re juga ada kegiatan lagi yang tidak bisa ditinggal. Maka saya cukup penasaran ya dengan apa yang dilakukan oleh Syekh Nyakjud, karena kemarin saya melihat kesaktian dari Syekh Nyakjud itu bisa menggandakan uang. Ya memang kata Ustaz itu merupakan trik ataupun tipu daya yang dilakukan Syekh Nyakjud. Tapi saya penasaran di sini, saya ingin melihat lagi apakah itu benar. Ya. Kameramen, apakah kita bisa? Ya kita langsung ke lokasi aja. Ke lokasi ya. Oke. Kita langsung aja ke lokasi. Nah, supaya kawan-kawan sekalian juga ikut menyaksikan perjalanan kita di sini. Saya selalu mengajak kameramen untuk dijadikan bukti ya, bahwasanya apa yang terjadi di Padepokan Nur Qalbu itu memang sangat mencemaskan, sangat mengkhawatirkan kita semua, terutama saya sebagai pimpinan yang ada di daerah saya ya, karena sebagai lurah saya ini. Oh, ini Pak Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Firman. Kayak mana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Pak Firman. Pak Firman sehat? Alhamdulillah. Saya di sini ya makin sejahtera. Alhamdulillah ya. Oh, jadi sekarang Pak Firman di sini sudah sejahtera. Ya, alhamdulillah. Nah, kita ngobrol sebentar saja. Oh, boleh. Ini gimana Pak Firman mengenai Padepokan ini, bagaimana perkembangannya sampai sejauh ini? Alhamdulillah kita makin dekat sama Allah pastinya, Pak Lurah ya. Kita juga makin sejahtera di sini karena udah benar nih. Nah, ketika kita memang dekat sama Allah dan berjalan di jalan yang sudah diridhoi Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya niscaya kamu akan sejahtera hidupmu, kan gitu kan. Nah, alhamdulillah saya saat ini pemikiran saya sudah jernih, saya juga sudah lebih tenang ya, karena ajaran-ajaran dari guru besar saya gitu kan. Jadi memang sejauh ini setelah Pak Firman bergabung di Padepokan Nur Qalbu ini, apa tidak ada kejanggalan yang ada di Padepokan Nur Qalbu ini? Alhamdulillah sih Pak Lurah ya. Alhamdulillah selama ini ya itu hanya tuduhan-tuduhan atas dasar bukan atas dasar, tuduhan-tuduhan yang bahkan tidak mendasar. Gak ada dasarnya nih, dibilang kita sesat lah, pengajian inilah, pengajian itulah. Padahal kami di sini nih ya, saya rutinitas kami nih ya, saya jelaskan ya sama Pak Lurah ya. Pagi hari kami bangun, sholat subuh ya kan, sholat subuh. Setelah sholat subuh kami mengaji. Setelah mengaji kami diajarkan untuk olahraga ya kan, supaya sehat secara rohani dan juga jasmani gitu kan. Maaf santriku, apa nggak sebaiknya kita berbicara di dalam saja? Oh, ini Syekh. Ya, Syekh. Silakan. Maaf Syekh. Ayo Pak Lurah, maaf Pak Lurah. Udah nggak bisa ngobrol di luar ya kan. Iya, santri di sini juga makin lama ya makin banyak juga Pak Lurah, karena pada dasarnya di sini tuh memang ajaran yang sudah diridhoi oleh Allah tadi kan. Niscaya kita juga hidup sejahtera. Jadi banyaklah nih orang-orang dari luar sana melihat nih, oh ajaran orang ini memang benar-benar ajaran yang baik gitu kan. Duduk dulu Pak Lurah, biar kita lebih enak ngobrol. Duduk lagi saya kan. Aduh, tumben nih nggak sama Mas Ri. Iya, saya sengaja ini sendiri ini Pak Firman ya, karena Mas Ri ini juga ada kegiatan yang nggak bisa ditinggal. Yang pertama, yang kedua saya juga
penasaran ini Pak Firman tentang kemarin ya kan. Kemarin Syekhnya Cut itu bisa menggandakan uang itu. Memang saya cukup penasaran memang. Ya Allah Itu Akbar. memang nyata itu benar tuh ya. Nah, itulah sebuah karomah dari seorang syekh yang ada di sini. Dia mengeluarkan uang itu pada dasarnya gini loh. Syekh. Jadi pada dasarnya gini. Dia mengeluarkan uang niscaya bukan semata-mata untuk gimana ya? Oh, ini tipu daya iblis, ini tipu daya setan seperti yang diumbar-umbar oleh Ustadz Re kemarin ya. Jadi dia menggandakan uang itu untuk apa uangnya? Untuk apa? Nah, inilah untuk menolong umat. Menolong umat yang sedang kesusahan. Nah, sebelumnya Pak Lurah Iya. ada ngomong nggak sama kita di sini Pak Lurah sedang kesusahan ekonomi? Iya. Nggak ada ya? Nggak ada. Nah, di situ Syekh kami, wali Allah ini, guru besar kami di sini sudah tahu. Dia sudah mengatakan sama saya dan pada Gus ya, yang kebetulan pada malam ini dia sedang mengajar santri yang lain, mengatakan pada kami kalau Pak Lurah kemarin sudah masuk. Makanya kemarin itu pas Pak Lurah datang, kami sambut dengan lapang dada, kami sambut dengan ramah. Itu karena itulah perintah dari Syekh guru besar wali Allah kita, ya kan? Sambut dia. Dia sedang kesusahan ekonomi. Kata Syekh ini ya kan. Dia sedang kesusahan ekonomi, sambut dia kemari. Kita ngobrol. Berbicaralah Ustadz Re tadi bahwasannya, oh kalian gini sesat ini gini. Saya sebenarnya udah emosi itu Pak Lurah. Tapi Syekh yang kalau ikut saya gini, jangan emosi, maksud dia kan. Saya coba nenangin diri lagi. Oke. Nah, di situ kan membuktikan nih, Syekh kita sebenarnya nggak mau ya hal-hal yang hingar. Jadi memang Syekhnya Cut ini memang bisa menolong para umat masyarakat Saya bisa yang menolong. ketika lagi kesusahan tuh bisa. Bisa, saya bisa menolong umat-umat saya, hamba-hamba umat Muhammad. Saya Ketika bisa mereka kesusahan tentang ekonomi bisa. Saya bisa membantunya. Bukan hanya ekonomi aja Pak Lurah. Ekonomi saya. Secara mental pun ya Pak Lurah tahu sendiri saya seperti apa kemarin kan. Ya, secara mental saya juga ditenangkan di sini. Kan? Jadi dikasihlah bentuk karomah seorang wali Allah, ya kan? Dikasih uang karena tahu bahwasannya Pak Lurah butuh nih. Saya juga prihatin tuh Pak. Tapi semalam Pak Lurah sudah melihatnya kan? Sudah. Bahwa itu nyata kan? Iya, saya memang langsung melihat itu memang nyata dengan uang 5.000 bisa berubah menjadi 1 juta gitu ya. Makanya dari situ saya juga sebenarnya penasaran. Makanya saya hadir kembali ke Padepokan ini. Ya memang saya selaku Pak Lurah juga memang ada tanggung jawab saya ya. Iya. Karena tentang prosedur izin Padepokan ini ya memang itu tidak bisa dipungkiri. Ya tetap saya menuntut izin yang Padepokan ini. Cuman ya saya berharap dengan berjalannya Padepokan ini izin itu harus diselesaikan saya. Nah, namun daripada itu juga saya melihat kemarin dengan adanya saya menggandakan uang itu saya cukup sedikit tertarik saya gitu kan. Ya tujuan saya bukan gimana-gimana. Iya, Saya membantu masyarakat saya supaya membantu. bisa pada sejahtera. Karena di masyarakat ini juga memang saya lihat juga banyak angka pengangguran. Iya, saya mengerti itu. Nah, jadi alangkah baiknya kan sebuah karomah yang nyata dari guru besar kita wali Allah yang menunjukkan bahwasanya sini umatku, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sini ikutlah denganku. Kan sudah disampaikan oleh Syekh kita kan, bahwasanya kalau kalian ikut dalam ajaranku, ikut denganku, maka niscaya kalian akan terjauh dari fitnah dajjal. Kan gitu kan. Apa yang membuat kita terpengaruh oleh fitnah dajjal pada hari ini gitu Pak Lurah?
Yang harus kita pikirkan apa? Apa yang membuat kita terpengaruh? Yang paling pertama itu adalah masalah ekonomi. Tingkat pencurian, penjualan narkoba, tingkat prostitusi, penjualan manusia, kriminal. Nah, itu semua tindakan kriminal yang memang pada dasarnya notabene itu dilakukan oleh orang-orang yang kemampuan ekonominya rendah untuk bertahan hidup. Disinilah guru besar saya sekali lagi menolong. Seenggaknya gini, ayo sini ikut saya. Ini karomah saya untuk mensejahterakan kalian. Syaratnya apa? Ikut ajaran saya, ajaran yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Kurang apa lagi, Pak Lurah? Jadi kalau memang ada masyarakat saya ataupun beberapa warga yang ada di sini mengalami kesusahan, berarti bisa dibantu ataupun meminta tolong atau minta bantuan dari saya, itu bisa berarti ya. Saya bisa membantu. Saya bisa membantu. Jadi kan karena memang ya, saya tidak dipungkiri juga masyarakat saya ini juga banyak angka pengangguran ya, mereka juga sekarang ini juga mencari kerja ini juga tidak semudah itu ya. Terkadang juga adanya juga pekerjaan yang mereka dapat itu hasilnya tidak sesuai ya, penghasilan mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Karena saya banyak mengetahui informasi dari warga saya, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang mereka dapat itu ya, angka ekonominya itu, angka jumlah dananya itu sedikit, jadi tidak cukup saya dengan mengerti kehidupan itu mereka. Pak Lurah. Jadi gimana, Bapak Lurah mau ikut dengan ajaran saya dan mengikuti ajaran saya? Ya kalau memang ajaran saya ini bisa membuat masyarakat saya sejahtera, ya kenapa enggak? Tidak ada masalah. Ya asal memang Syekh Ajud ini memang bisa mensejahterakan warga saya. Asal Syekh Ajud ini bisa menjamin masyarakat saya ini sejahtera, ya, tidak ada ajaran-ajaran yang melenceng. Kalau memang benar Syekh Ajud menyatakan ajaran Syekh Ajud ini tidak sesat ataupun tidak melenceng, ya monggo, ya saya tidak ada masalah. Kalau berbagi ilmu dari Syekh Ajud itu kepada masyarakat saya, ya kalau memang itu hal yang positif, tidak ada masalah. Jadi sejauh ini bagaimana kita ya selaku masyarakat, apalagi terutama saya ini kan pimpinannya pimpinannya sebagai Pak Lurah ini kan saya harus memberikan pandangan terhadap masyarakat saya. Jadi apabila mereka bertanya bagaimana mengomentari tentang Padepokan Nur Qalbu itu, bagaimana isi-isi santrinya, bagaimana kualitas-kualitas di Padepokan ini, saya kan bisa menjawabnya. Nah, jadi kan kalau memang ini berkualitas, saya bisa sampaikan. Iya Pak. Jadi Pak, jika nanti sudah bersejahteralah kan pengikut-pengikut ajaran saya, jadi tindak kriminal itu tidak ada lagi Pak. Jadi mereka bisa fokus untuk mengejar tujuan dari jalan yang sudah jalan yang benar yang diridhoi Allah. Ya, jadi seperti itu Pak. Seperti yang saya bilang sebelumnya kan Pak Lurah ya, Syekh tadi juga bilang bahwasanya ketika semua sudah sejahtera, tinggal berarti mereka ketika mereka sudah sejahtera tidak memikirkan taraf ekonomi lagi, gimana supaya saya bisa hidup esok, gitu kan, ataupun bagaimana cara saya bisa menghidupi keluarga saya untuk esok hari, gitu kan. Mereka bisa lebih fokus, lebih khusyuk. Tapi apakah mampu Syekh Ajud ini memberikan bantuan sebanyak masyarakat yang ada di wilayah ini? Apakah memang istilahnya yang bisa dihasilkan dari Padepokan ini ada terus menerus? Nantinya yang saya takutkan nanti ada keterbatasan dari bantuan kalian, sehingga masyarakat ini cuma sepenggal atau setengah yang bisa dibagi, dan itu tidak mendapat keadilan. Itu bagaimana?
Tentu saja saya mampu, Pak. Pak Lurah kan sudah melihatnya. Iya. Pak Lurah sudah menyaksikannya. Mm-mm. Bahwasanya itu benar, Iya benar. asli Asli dan Mas lihat. nyata kan. Ya, jadi untuk Pak Lurah sendiri alangkah lebih baiknya kalau bisa bergabung Iya. di padepokan kita belajar sama-sama, Kita belajar tidak lagi memikirkan duniawi. Terkadang gini Pak Lurah, saya sebelum masuk ke padepokan ini, saat saya sujud, karena saya masih memikirkan ekonomi, bagaimana cara saya makan besok. Saat saya sujud aja saya memikirkan bagaimana cari uang besok ya. Tapi dengan adanya padepokan ini, dengan ajaran ini, saya tidak memikirkan lagi bagaimana cari uang esok. Tapi apa? Allahu Akbar, aku bersujud padamu ya Allah, tunjukkan hamba jalan yang lurus. Seperti itu dia Pak Lurah. Jadi kan udah jelas nyata. Jadi ya ini gimana Pak Lurah? Ya memang Pak Lurah bergabung sama kita dan ajak masyarakat yang lain, yang terutama yang memang butuh secara finansialnya kurang mampu, bisa dibantu di sini, gitu kan? Coba deh Pak Lurah bisa pikirkan itu dengan baik-baik. Tapi apakah saya itu perlu izin dulu kepada Ustadz Ray atau tidak menurut saya ini? Kira-kira kalau saya ingin bergabung dengan padepokan ini. Maaf Pak, tidak perlu melalui Pak Ustadz Ray ataupun Mas Ray, kita bilang tidak perlu. Itu pilihan Bapak sendiri. Iya, Jika tapi kan keinginan Bapak seperti itu, Hmm. saya kabulkan. Iya, karena kalau Bapak tanya sama Ustadz Ria lagi, nanti Bapak bisa terintervensi lagi kan, bisa goyang lagi nih, aduh, ya nggak nih, betul nggak ya? Pada dasarnya kan Mas Ria aja nggak bisa nolong Bapak loh, kenapa harus tanya sama Mas Ria lagi, gitu kan? Jadi ya lebih bagus Bapak coba deh pikirkan baik-baik gimana keadaan Bapak sekarang, apa yang sangat diperlukan oleh Bapak, ya kan, Pak Lurah selaku Pak Lurah di sini, apa yang diperlukan oleh masyarakat. Nah, yang harus Bapak ingat itu adalah manusia yang benar-benar baik adalah manusia yang dapat menolong orang lain. Ya maaf ya Sandreko. Bapak, satu lagi yang saya ingin sampaikan. Jika Bapak ingin mengikuti ajaran saya akan jamin Bapak bisa masuk surga dan keluarga-keluarga Bapak bisa masuk surga. Saya menjamin itu jika Bapak ingin mengikuti ajaran saya. Ya kalau memang itu bisa membuat semua masyarakat saya itu jadi sejahtera, ya kalau memang ucapan Syekh Nyakjud ini bisa dipegang, ya tidak hanya cuman berbicara, ya mungkin saya dengan senang hati, ya senang hati. Saya buktikan, Nah. saya buktikan. Tapi yang dipastikan ini kalian bisa bertanggung jawab kalau ajaran kalian memang tidak sesat. Yakin tidak sesat? Yakin? Karena Ustadz Lee mengatakan kemarin saya melihat langsung kan sepertinya memang agak melenceng. Cuman karena saya lihat Syekh Nyakjud ini memang sakti ya. Saya lihat Saya sakti. bisa menggandakan uang yang awalnya itu uang Rp5.000 Ya. bisa berubah menjadi 1 juta. Ya memang itu makanya saya kemarin agak gimana kepada Mas Ri kan Ya begitu. itu Pak Lurah. Sekarang kita ambil logikanya juga nih ya kan. Yang Pak Lurah bilang, oh ini ajaran sesat, ajaran ini, ajaran itu gitu kan. Sekarang gini Pak Lurah, Syekh saya menunjukkan kemampuannya atau kesaktiannya sama Pak Lurah untuk menolong Pak Lurah, ya kan? Gimana? Syekh saya menggunakan kesaktiannya untuk menolong Pak Lurah nih, Iya. hasil untuk membantu finansial. Sedangkan Mas Ri apa? Oh, dan satu lagi Pak. Mm-mm. Mas Ri itu dia menggunakan ajaran sesat. Dia itu tidak pantas untuk Bapak ikuti. Tidak cocok untuk Bapak pelajari. Intinya dia itu ustadz yang sesat. Iya benar tuh Pak Lurah, karena nggak ada ustadz yang jual-jual jimat. Iya. Ya karena kan setahu saya Ustadz Ri ini banyak mengisi pengajian-pengajian di wilayah saya, masyarakat saya
dan bahkan masyarakat di kampung sebelah juga banyak mengenal Ustadz Ray. Tapi kalau Syekhnya Ajud mengatakan beliau itu adalah Ustadz yang sesat, kalau menurut saya tidak. Kenapa tidak? Karena memang sudah jauh ya, lama saya mengenal Mas Ray ini. Selama ini memang dia itu selalu lurus, saya tidak pernah berbelok-belok, karena yang dialami belakang-belakang ini memang banyak yang memfitnah. Cuman fitnahan itu sudah terselesaikan semua, sudah terungkap. Jadi gini, Pak Lurah sudah bisa lihat sendiri karomah dari guru besar saya ya. Dan yang harus Pak Lurah tahu, guru besar saya ini adalah sahabat dari baginda Rasulullah SAW. Iya. Seperti itu Pak Lurah. Nah, jadi apa yang ada di Padepokan ini ya, kalau ini merupakan bisa berkembang dengan hal-hal yang positif, biasanya tidak masalah saya ya, tidak masalah. Karena saya juga sebelum minta maaf karena kemarin saya juga agak terlalu ngegas ya kan ya. Saya maklum itu. Karena kan saya melihat awalnya soal izin itunya, makanya saya itu agak temperamen terhadap kalian ya, agak ngegas. Karena satu tentang perizinan, kemudian yang kedua karena kami itu pertama melihat dengan Ustadz Ray itu sampean ya, saya Ajud mengatakan itu bisa dekat langsung diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadikan kami itu menaruh curiga terhadap Padepokan. Untuk apa curiga lagi? Kan sudah jelas. Sudah saya jelaskan dan sudah saya buktikan. Iya benar ya Pak Lurah. Untuk dapat wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala tadi kan, kita kan nggak ada yang tahu nih. Seperti yang saya bilang juga nih, Rasulullah ataupun Nabi diturunkan pada kaum yang sudah tidak bisa dibina lagi. Nah, pada saat inilah kaum yang dimana sebuah zaman dimana kaum itu tidak bisa dibina lagi. Makanya lah Allah Subhanahu wa taala menurunkan wali, wakil Allah, gitu kan? Menurunkan wakil Allah untuk meluruskan sebuah peradaban ini di zaman ini. Kita nggak ada yang tahu ya. Seperti sebelumnya juga lah. Mungkin umat dari Kristiani mempercayai Isa adalah nabi terakhir. Sedangkan Islam mempercayai baginda Rasulullah adalah nabi yang terakhir. Bisa jadi karena di akhir zaman ini para kaum yang tidak bisa dididik lagi, Allah menurunkan wali Allah yang baru untuk meluruskan jalan suatu kaum. Inilah dia sosoknya. Gini ya Pak Ustadz, banyak Ustadz mengatakan bahwa zina itu haram, dosa. Sebenarnya zina itu halal Pak Ustadz. Orang enak kok. Kenapa dikatakan halal, Syekh? Sedangkan di ajaran Islam zina itu memang benar-benar itu haram. Ya, kalau antara suka sama suka kan nggak zina jatuhnya. Yang haram itu ya jelas memperkosa haram ya, apa ya Syekh ya. Iya. Jadi kalau zina kenapa mesti haram? Orang ini kita mau sama mau nih. Mau sama mau kan. Kenapa harus haram? Haram. Kecuali diperkosa, dia memaksa. Dia kita memaksa. Mau. Kalau sama halnya kayak kita mau masuk kemanapun, kalau kita dipaksa itu nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau kita mau masuk ke situ, kemanapun itu, ya itu boleh. Boleh. Jadi kalau diperkosa atau zina itu halal. Diperkosa Diperkosa haram. itu haram. Diperkosa halal. Tapi kalau zina sama-sama mau halal ya Itu halal. Kalau zina sama-sama mau halal. Halal. Karena kan sama-sama mau. Bukan diperkosa. Ini Pak Lurah dikasih cincin, ada yang mau ngasih cincin. Pak Lurah mau nih, kan boleh. Tapi Pak Lurah mau pakai cincin tapi nggak dikasih sama yang punya cincin, kan nggak boleh. Kan gitu dia. Kalau sama-sama mau, ya boleh Pak Lurah. Tapi Gini Pak Lurah. astagfirullah. Yang enak Tapi masa dilarang Pak Lurah? enggak. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Enggak, bener.
Nggak benar apa yang kalian sampaikan itu, yang katanya Emang Pak Lurah Cina itu. nggak enak. Hah? Pak Lurah nggak enak. Nikmat mana lagi Ya, yang Pak Lurah harus enak rasakan? tapi itu salah ya. Itu salah. Itu saya ini baru astagfirullahaladzim. Ini ajarannya memang sesat, ini tidak benar. Yang namanya Cina ya tetap Cina itu salah. Cina tuh haram, tidak ada tuh halal. Walaupun sama-sama Ya sunnah, terserah Pak Lurah. itu salah. Ya udah balik aja sana lagi dengan itu. dengan perekonomian Pak Lurah yang amburadul, kami sih sejahtera Pak Lurah. Nah, saya itu tidak masalah ya. Saya walaupun memang keadaan saya bukan orang yang kaya raya, tapi saya juga punya penghasilan. Penghasilan saya ini cukup untuk anak istri saya dan keluarga saya. Ya, ini kalian memang tidak Pak. benar. Ini memang Pak Lurah, memang Pak Lurah. sesat lah kalian ini. Saya Dengar saya. salah saya. Pak Lurah, jika Pak Lurah tidak ingin bergabung dengan padepokan saya, Pak Lurah bisa pergi dengan tangan yang kosong itu. Oke, lebih baik saya pergi daripada saya salah jalan ya. Silahkan. Daripada saya jalan ini jadi sesat ini kameramen. Pak Lurah ini ada 100.000 nih Pak Lurah. Ada. Untuk ongkos. Dan Nggak mau Pak Lurah? nah nggak betul orang nih. Yuk kameramen. Cabut aja. Oke, Ada Pak. Pak Lurah. Balik.